Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frazia Ramadeus. Pada hari ini saya akan menjadi kepala sekolah di suatu sekolah dan akan mencoba berpidato dengan tema virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nugroho selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Duyaningsih selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas maupun Bidang Studi. Yang saya hormati Bapak-Bapak Security dan karyawan-karyawan. Dan yang saya banggakan, murid-murid kelas 7, 8, dan 9. Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang Ia berikan, sehingga akhirnya selama hampir 1,5 tahun lamanya kita berada di rumah dan belajar secara daring. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di lapangan kebanggaan kita bersama ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tenaga medis terkhusus yang kemarin ikut membantu menyukseskan kegiatan vaksinasi di sekolah kami. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru, kepada Bapak-Bapak security, karyawan-karyawan kami, dan setiap siswa sekolah kami yang ikut membantu bersama-sama ikut menyukseskan kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh sekolah 2 bulan yang lalu. Menindaklanjuti arahan dari pemerintah kota setempat, sebagai warga negara yang patuh dan taat kepada pemerintah, saya kembali mengingatkan dan kembali menghimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada, terkhusus di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Walaupun daerah kita, sekolah kita sudah terhitung sebagai zona hijau, bukan berarti kita bisa lengah begitu saja menghadapi dan memerangi virus COVID-19 yang belum hilang dari Indonesia ini. Mari bersama-sama kita ikut membantu untuk memerangi virus ini sampai ke akar-akarnya. Di sekolah kita sendiri, kami sudah menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang. Seperti jika Anda semua memperhatikan saat tadi masuk gerbang, lalu saat masuk ruang kelas, lalu tadi saat masuk kantin juga, kami sudah menyediakan wastafel-wastafel yang dapat Anda gunakan untuk mencuci tangan Anda, untuk menjaga diri Anda sehingga kita bisa memerangi virus COVID-19 ini. Saya menghimbau kepada Anda semua untuk mematikan keran jika sudah selesai digunakan, dan juga tidak membuang air dan tidak membuka keran terlalu besar. Cukup sedang saja, lalu kita cuci tangan menggunakan sabun yang bersih, sehingga dengan demikian diharapkan bisa untuk membersihkan virus ini dari tubuh kita, terutama tangan kita. Karena tangan kita ini sebagai salah satu media untuk virus ini bisa menyebar di tempat-tempat yang lain. Bagaimana cara kita menjaga diri khususnya di lingkungan sekolah kita ini? Yang pertama, kita bisa menjaga jarak sepanjang 1 meter, atau jika siswa-siswi ingin mengobrol dengan temannya, kami tetap memperbolehkan, tapi dengan syarat setidaknya menjaga jarak sepanjang kurang lebih 50 cm.
Jika siswa-siswi sudah melihat di ruang kelas kalian masing-masing, maka jarak antar meja, antar bangku itu sudah dipanjangkan menjadi 1 meter. Dengan demikian diharapkan kita bisa ikut membantu dan menghindari virus ini saat berada di ruang kelas. Demikian pun saat kita berada di kantin, setiap meja kantin kami juga sudah menjauhkan antar meja menjadi 1 meter panjangnya. Lalu yang kedua, bisa menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan ini bisa kita lakukan dengan tidak mengobrol dengan teman kita saat sedang istirahat. Maksudnya kami memperbolehkan Anda semua untuk bisa mengobrol, tapi paling tidak maksimal hanya 3 orang saja dalam satu lingkaran obrolan tersebut, tidak lebih dari 3. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi kerumunan yang begitu meledak dan begitu luas. Lalu yang ketiga, menggunakan masker 2 lapis. Seperti yang saya lihat di sini, Anda semua sudah menggunakan masker 2 lapis. Itu bagus. Jika Anda masih menggunakan masker 1 lapis, saya himbau dan kami himbau untuk Anda bisa menggunakan masker 2 lapis seperti yang saya gunakan sekarang, di dalam menggunakan masker medis dan di luar menggunakan masker kain. Dengan demikian kami harapkan kita bisa benar-benar memfilter virus ini supaya tidak masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Lalu yang keempat, memakan makanan yang bergizi dan bisa membawa bekal sendiri dari rumah. Di kantin kami tidak akan membuka seperti dulu 100%, tapi kami hanya membuka 50% saja. Yang kami sediakan, jika Anda bisa lihat sekarang, hanya 3 gerai saja yang buka. 3 gerai utama, 3 gerai besar yang buka di kantin ini. Dan di sana pun kami sudah menghimbau kepada, dan kami juga melarang keras kepada para penjual yang ada di kantin ini untuk tidak berjualan atau tidak menjual makanan-makanan yang kurang higienis seperti ciki-ciki ataupun snack-snack lain yang kurang bermanfaat bagi tubuh. Kami hanya menyediakan makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan yang higienis dan tentunya sehat bagi tubuh kita. Dan teman-teman juga diharapkan untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Selain bisa menghemat, pun juga bisa menjaga, dan kita juga bisa mengetahui kesehatan dari makanan yang kita konsumsi tersebut. Kami melarang keras dan menghimbau keras pada teman-teman jika jajan ataupun membeli makanan di luar rumah dan juga di luar kantin sekolah yang kami sediakan. Lalu yang terakhir yang tak kalah pentingnya yaitu mencuci tangan, seperti yang sudah saya katakan di awal. Karena kebersihan sebagian dari iman, maka dari itu kita harus bisa menjaga diri kita. Selain kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dalam tubuh kita sudah sehat, tapi kita juga perlu menjaga diri kita, menjaga tubuh kita yang di luar ini supaya bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Ya, pengumuman terakhir dari kami, seperti tadi saya juga sudah katakan, kantin hanya dibuka 50% saja. Sisanya kami arahkan untuk teman-teman bisa berada dalam kelas saja dan tidak makan di koridor kelas, pun juga tidak bermain-main di koridor kelas. Kami benar-benar menghimbau teman-teman untuk tetap berada di kelas kalian masing-masing. Dan juga jika teman-teman lupa di hari itu untuk membawa makanan atau bekal sendiri dari rumah, tidak masalah, jangan khawatir, karena kami tetap memperbolehkan Anda untuk membeli makanan dari kantin. Jika Anda memang tidak mau makan di kantin, hanya ingin membeli saja, kami persilakan Anda untuk meminta bantuan dari guru piket yang pada hari itu berjaga, dan Anda bisa memilih daftar menu yang kami sediakan. Lalu tinggal memilih menunya dan guru piket tersebut akan bantu membelikan makanan di kantin. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua, rekan-rekan guru, dan kepada setiap orang yang telah mendengarkan pidato sekaligus pengumuman dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun ucapan, kelebihan maupun kekurangan yang kurang berkenan di hati Anda semua.
Dan saya juga minta maaf atas ketidaknyamanan Anda selama berada di lingkungan sekolah kami. Tapi ini kami lakukan untuk kita bisa menjaga diri dan bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Informasi lebih lanjut ataupun pengumuman-pengumuman tambahan akan disiarkan melalui radio kelas masing-masing. Baik, demikianlah pidato sekaligus pengumuman dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.